Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini kita akan bercerita sebuah sejarah sebuah kota yang bernama Nablus yang ada di Palestina. Yuk ikutin yuk ceritanya. Let's go. Nablus ini berada 100 km di utara Yerusalem. Kota Nablus terbentang dengan pemandangan dan perbukitan indah sekali, dihiasi pohon-pohon zaitun dan lembah yang subur. Kota Nablus mewakili ciri khas arsitektur perkotaan tradisional di Palestina. Pusat kotanya ini memiliki pasar yang ramai teman-teman, yang disebut juga dengan Souk. Kota Nablus ini terletak di antara Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Dari Nablus, apabila kalian berjalan ke arah timur sejauh 42 km, akan sampai ke kota Tel Aviv, Israel. Dan 110 km ke barat akan sampai di kota Amman, Yordania. Nablus juga adalah sebuah kota yang terletak di kawasan Otoritas Nasional Palestina di tepi barat dengan jumlah populasi sebesar 135.000 jiwa yang juga merupakan salah satu pusat populasi Palestina terbesar di Timur Tengah. Seorang ahli tarikh yang bernama Yaqut Al-Hamawi yang wafat pada tahun 626 Hijriah ini adalah seorang pakar geografi Islam dan peneliti sejarah dunia. Ia melukiskan kota Nablus ini dalam sebuah karya monumentalnya yang berjudul Mu'jamul Buldan atau Ensiklopedia Negeri-Negeri. Kata Nablus ini adalah gabungan dari dua kata, yaitu Nabu dan Lus. Nabu yang artinya gigi taring, sementara Lus berarti ular yang besar. Cerita yang beredar dahulu kala di lembah Nablus ini hidup seekor ular yang besar. Oleh masyarakat, ular itu dibunuh teman-teman. Gigi taringnya kemudian diambil lalu digantungkan di gerbang kota sambil disebut ini Nablus. Ini taring ular besar. Sejak saat itulah daerah tersebut dikenal dengan nama Nablus. Nablus menurut Yaqut Al-Hamawi ini adalah kota yang besar dan penting di Palestina teman-teman. Letaknya yang sangat strategis diapit oleh dua gunung memanjang, tidak terlalu lebar, sumber mata airnya pun berlimpah. Konturnya ini berbatu, jaraknya ke Baitul Maqdis ini kira-kira 10 farsah. Dari referensi lain ini menyebutkan bahwa Nablus ini sebagai kota tua yang berumur ribuan tahun. Berganti-ganti penguasa di sana termasuk sampai juga kerajaan Romawi pernah berkuasa di sana. Selain buah-buahan yang melimpah, Nablus juga dikenal sebagai penghasil zaitun yang berkualitas tinggi. Nablus ini masuk wilayah Islam secara damai di tahun 15 Hijriah. Yang mana Panglima Islam Amr bin Al-As menjamin keamanan dan keselamatan penduduk Nablus dengan sistem jizyah. Nah teman-teman, kisah Amr bin Al-As sudah pernah dibahas ya di video yang ini ya teman-teman ya. Nih, klik aja di sini. Nablus adalah kota penting dan strategis loh teman-teman. Kota kuno yang peradabannya ini sudah ada sejak lama, banyak sejarah tersimpan di sana. Bahkan termasuk sejarah perang salib yang pernah terjadi di sana. Ada sebuah kerajaan yang pernah ada di kota ini teman-teman. Inilah kisah cerita tentang kerajaan Ubaidiyah atau Fatimiyah. Daulah atau kerajaan Ubaidiyah juga disebut kerajaan Fatimiyah, didirikan di Tunisia pada tahun 297 Hijriah. Kemudian dipindahkan ke Mesir pada tahun 362 Hijriah. Penguasa pertama yang bernama Mu'az bin Al-Mansur dan berakhir di tahun 567 Hijriah di tangan Abdullah bin Yusuf Al-Adid. Abu Sama Al-Maqdisi, sejarawan bermazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 665 Hijriah, menulis sebuah buku mengungkap kekufuran, kebohongan dan makar dan rencana jahat Bani Ubaid. Mengapa demikian? Daulah Ubaidiyah yang kemudian dikenal juga dengan Daulah Fatimiyah ini telah melakukan sekian banyak kesesatan teman-teman. Antara lain mengaku-ngaku mengerti tentang hal-hal gaib, mengaku sebagai nabi,
mengaku memiliki hak-hak rububiyah atau ketuhanan, mengharuskan rakyat untuk sujud kepada penguasa, mencela sahabat para nabi, dan bentuk-bentuk kesesatan lainnya. Naudzubillah min dzalik ya teman-teman. Az-Zahabi menyebut mereka sebagai kaum batiniah, zindik, berpemahaman reinkarnasi, berkeyakinan menyatukan unsur ketuhanan pada arwah di sebuah kitab Tarikh al-Islam. Arti zindik secara istilah adalah golongan atau orang yang membuat penyimpangan dalam menafsirkan nas-nas Al-Quran dan hadis. Sering pula istilah zindik ini diartikan untuk orang-orang yang pada lahirnya itu Islam, tetapi pada batinnya itu kufur. Ibnu Khalikan menyatakan bahwa Daulah Ubaidiyah atau kerajaan Ubaidiyah mengaku-ngaku mengerti hal-hal gaib. Cerita-cerita semacam itu terkenal di kalangan mereka. Az-Zahabi menceritakan perintah sujud kepada penguasa. Mereka segera berdiri dan sujud di tengah-tengah pasar, di lokasi-lokasi berkumpulnya orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kerajaan Ubaidiyah ini sangat membahayakan Islam dan kaum muslimin, teman-teman. Al-Qadi Iyad menukilkan ijma ulama Kairawan tentang status Daulah Ubaidiyah yang murtad dan zindik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyatakan berita tentang mereka penuh dengan penyimpangan, memusuhi Allah dan Rasul-Nya, kemurtadan dan kezindikan. Nah teman-teman, bercerita tentang kota Nablus ini juga dikaitkan dengan Daulah Ubaidiyah. Maka akan berbicara juga mengenai Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Ar-Ramali. Beliau ini lebih sering disebut juga dengan Ibnu Nabulusi atau putra orang Nabulus. Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alam Nubala memuji beliau sebagai Al-Imam, tokoh panutan dan seorang yang syahid. Abu Dar Al-Hafidh menyampaikan Ibnu Nabulusi ini dipenjarakan oleh penguasa Ubaidiyah lalu dihukum salib. Abu Dar pernah mendengar Ad-Daruqutni menangis ketika teringat Ibnu Nabulusi. Saat di kulit hidup-hidup, Ibnu Nabulusi ini mengulang-ulang kana dzalika fil kitabi mastura. Dia berulang-ulang mengucapkan itu, teman-teman. Yang artinya adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Itu adalah firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 58, teman-teman. Ibnu Nabulusi ini ditangkap, dipenjara, lalu dieksekusi mati dengan cara dikuliti hidup-hidup karena menentang Daulah Ubaidiyah. Saat di sidang, beliau Ibnu Nabulusi ini ditanya, apakah benar engkau mengatakan andai ada 10 anak panah, maka 1 anak panah diarahkan ke prajurit Romawi, sementara yang 9 diarahkan ke kami? Ibnu Nabulusi ini menjawab, saya tidak bilang begitu. Saya justru mengatakan jika ada 10 anak panah, maka 9 diarahkan kepada kalian, sisa 1 diarahkan lagi ke kalian. Karena kalian telah mengubah-ubah agama, membunuh orang-orang saleh, dan mengaku-ngaku memiliki cahaya ketuhanan. Karena mempertahankan keimanannya ini, Ibnu Nabulusi dieksekusi dengan dikuliti hidup-hidup, teman-teman. Ini agak sadis ya ceritanya. Ibnu Nabulusi ini dikuliti hidup-hidup, teman-teman, dari belahan rambut kepalanya pelan-pelan gitu sampai ke wajah. Tapi dia bersabar dan tidak berhenti berzikir. Nah, ketika sampai di area dada ini, dikulitinnya, Algojo ini merasa kasihan sehingga Algojo ini menusuk jantungnya dengan sebilah belati. Akhirnya si Ibnu Nabulus ini meninggal seketika itu, teman-teman. Semoga Allah merahmati beliau ya, teman-teman. Ibnu Nabulusi wafat pada tahun 363 Hijriah. Demikianlah kesabaran dan perjuangan para ulama dalam membela sunnah Nabi dan agamanya Allah. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh As-Syaikh Khalid bin Zawi Az-Zafiri mengenai hal ini. Nah, selain cerita di atas, banyak juga contoh kesabaran ulama yang beliau sebutkan. Judul buku beliau ini adalah Sulwanus Salafi.
Indah Kaidil Khalafi. Hiburan seorang salafi saat menghadapi gangguan orang yang membenci. Semoga Allah kokohkan kita di atas sunnah dan agamanya. Demikian teman-teman, sejarah sebuah kota tua di Palestina yang bernama Nablus. Semoga jadi tambah wawasan ya tentang sejarah Islam. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.